Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba bahas preview dari Poco F4. Karena Poco Global sudah meluncurkan Poco F4 di global sana teman-teman. Kita tunggu aja nih di Indonesia untuk Poco F4 itu pasti akan launching. Kita tunggu aja nanti harganya berapa, nanti kita tunggu teman-teman. Dan di sini kita akan coba preview dulu Poco F4 yang di global sana. Kebetulan sudah launching teman-teman ya. Nah oke, untuk di depan saya ini, nah teman-teman lihat ini adalah Poco F3. Nah saya akan coba langsung aja di sini bandingkan dengan si Poco F4 nanti ya, mulai dari desain. Karena memang kita coba lihat di sini ya. Di sini saya ambil tadi dari pas peluncuran si Poco F4-nya. Nah, jadi si desain Poco F4 ini dia ini ngotak kalau dilihat sekilas, teman-teman. Dia itu ngotak. Berbeda hanya dengan si Poco F3 ini. Dia ini melengkung, teman-teman. Nah, ini dia ya. Dia tuh melengkung tuh. Ininya tipis ke sininya. Dan ini mirip-mirip seperti kayak si Redmi Note 10 Pro. Modelnya seperti ini. Ya, ininya udah kaca juga nih teman-teman. Ini perbedaan di desain. Nah, untuk di desain juga di sini ya tidak lupa juga di sini teman-teman dengan varian warna. Nah, di sini ada varian warnanya itu yang Moonlight Silver, ada Night Black dan juga ada Nebula Green. Seperti ini untuk desainnya tuh lihat. Dan juga kalau misalkan teman-teman lihat di sini untuk kamera, susunan kameranya, dia ini ya segitiga seperti itu teman-teman, dan LED flashnya ini di bawahnya. Nah ini menarik teman-teman ya untuk si Poco F4 ini. Kemudian kita coba lihat di sini untuk di bagian layar. Layarnya sama E4 AMOLED, sama seperti si Poco F3 ini untuk layarnya ya. Kemudian juga dia sudah support Dolby. Si Poco F3 ini juga sudah menggunakan Dolby teman-teman. Kemudian di sini yang membedakan itu adalah di tipisnya ya. Dia hanya 7,7 mm. Dia beratnya 195 gram, di bawah 200 gram. Itu ringan banget teman-teman ya. Dan di sini untuk refresh rate-nya dia 120 dan touch samplingnya 360, dan itu sama seperti si Poco F3 ini. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini dilihat dari desain. Oke, kita langsung ke berikutnya. Nah, di sini kalau misalnya kita coba lihat Alting Strength. Oke, dia ini menggunakan Snapdragon 870 dan juga GPU-nya sama 650 ya, Adreno 650 sama persis. CPU dan juga GPU-nya dia sama seperti si Poco F3 ini. Nah, kalau melihat performa jelas itu tidak ada perbedaan kalau menurut saya ya. Kecuali ya tergantung racikan dari MIUI-nya itu sendiri teman-teman ya. Nah, nanti nggak tahu nih kalau misalnya si Poco F4 ini dia menggunakan versi MIUI berapa gitu kan. Apakah langsung menggunakan versi MIUI 13.5 atau MIUI 13 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita coba lihat teman-teman ya. Nah, dia sudah menggunakan LPDDR5, UFS-nya 3.1 untuk penyimpanannya up to 256 GB, dan ini sama LPDDR5 itu sama dengan Poco F3, dan juga ini UFS-nya 3.1 juga sama. Nah, yang membedakan di sini adalah di bagian kamera teman-teman ya. Ini yang menarik. Aduh, ini yang menarik, ini yang upgrade-nya tuh di sini. Dia sudah menggunakan 64 megapiksel ya, triple kamera. Tapi ada downgrade teman-teman, ada downgrade di sini. Nanti kita coba lihat. Dan dia sudah menggunakan OIS ini yang menarik teman-teman. OIS ini, aduh, saya pakai Samsung A52s 5G itu dia OIS. Aduh, enak banget. Autofokusnya responsif banget. Kemudian pas waktu foto malam itu dia nggak blur. Pokoknya keren teman-teman ini OIS ini. Nah, cuman sayangnya 64 megapiksel triple kamera ini dia downgrade di bagian kamera makronya. Nah, untuk kamera makro di Poco F3 dia ini 5 megapiksel teman-teman. Untuk ultrawide ya 8, dan untuk kamera utamanya dia 48 megapiksel. Seperti itu ya. Nah, ini yang downgrade di Poco F4 itu dia kamera makronya hanya 2 megapiksel. Seperti itu teman-teman ya. Nah, 5G jelas, WiFi 6 juga jelas sama ya. Si Poco F3 juga sudah Wi-Fi 6. Nah, di sini kita coba lihat dia sudah menggunakan 67 watt turbo charge yang diklaim 38 menit dia dari 0 sampai 100% untuk baterainya, chargingnya teman-teman, seperti itu ya.
Ya sejaman juga sih sebetulnya udah cukup lah ya. Si Poco F3 ini juga sudah cukup sebetulnya gitu kan, udah cepat gitu. Nah itu sih ya teman-teman. Nah AMOLED ya seperti ini ya, jadi seperti ini teman-teman untuk si Poco F4. Ayo bisa komen di kolom komentar nih, jadi mending mana? Mending Poco F3 aja. Dan sekarang pasti kalau misalkan si Poco F4 ini turun, nanti harga secondnya juga pasti akan turun teman-teman. Seperti itu untuk si HP Poco F3 ini. Nah, saya di sini malah ingin upgrade loh ke Poco F4 teman-teman. Karena ya ini dia kameranya, dia 64 megapiksel dan sudah OIS teman-teman. Aduh, ini nih yang menarik ya buat saya gitu kan. Karena ya itu pengalaman menggunakan OIS itu menyenangkan banget teman-teman ya. Ini keren teman-teman, seperti itu. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, perbedaan antara si Poco F3 ini dan si Poco F4 ini itu ada di bagian kamera ya teman-teman, kamera, kemudian desain, dan juga pada saat charging ataupun casnya dia sudah 67 watt. Itu yang membedakan ya. Kalau yang lainnya sama dari prosesor ya ataupun dari chipset, dia sama menggunakan Snapdragon 870 dan juga sudah menggunakan LPDDR5 dan sudah menggunakan UFS 3.1 dan sudah menggunakan GPU Adreno 650. Sama teman-teman ya untuk performanya. Nah, hal yang menariknya di sini kita akan coba lihat ya untuk harganya berapa sih untuk di global sana ya. Kita coba lihat di sini. Karena di sini harganya dengan menggunakan mata uang euro, kita akan coba convert di sini dengan menggunakan Google ya. Nah, di sini saya sudah, teman-teman sudah dapat ya. Di sini harga 349 ini harga promonya ya. Harga promonya 349 ini juga sama. Jadi harga promo untuk varian 6 dan 128 GB ini 349 euro, dan untuk harga yang varian 8 GB 256 GB ini 399 euro. Nah, oke, di sini kita coba lihat teman-teman ya. 349 euro ini sama dengan berapa sih kalau dirupiahkan? Nah, kalau dirupiahkan dengan rupiah seperti ini harganya. 5.454.000 teman-teman. Nah, seginian lah ini promonya nih. Nah, kalau misalkan nanti pas nggak promo mungkin ya, kalau nggak promo ya harganya dia bisa sampai di 5,8 gitu teman-teman ya, 5,8 sekian. Nah, kalau misalkan ini 399 ya, 399 ini berapa nih? Kita coba ya, 399. Nah, kita coba lihat berapa. Nah, ini dia 6.230.000 teman-teman. Ini yang varian tertingginya, varian 8 GB ya. Kemudian untuk internalnya 256 GB. Oke. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Kayaknya sih yang 6128 GB juga sebetulnya udah cukup sih ya. Itu harganya 5 juta ya. Kalau misalkan dia masuk ke Indonesia mungkin nanti bisa lebih murah ya. Mungkin bisa kisaran di 52 mungkin ya, 52 atau 4999 mungkin untuk varian terendahnya. Dan untuk varian tertingginya bisa di 6 atau 599 atau 6,2 juta kayaknya. Itu teman-teman ya, itu untuk di Indonesia mungkin ya, mungkin ini baru prediksi aja. Jadi nanti untuk si Poco F4 ini kita tunggu aja, nanti dia ini pasti akan rilis ya ataupun akan launching di Indonesia teman-teman untuk Poco F4 ini. Nah, yang menariknya di sini ada Poco X4 GT. Nah, kita akan bahas nanti reviewnya di video selanjutnya teman-teman. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman ya di sini untuk review si Poco F4 ini ya. Nah, kalau misalkan Bang, kalau Poco F4 GT kira-kira masuk nggak ke Indonesia? Nah, ini nggak tahu nih teman-teman. Kayaknya dia masuk untuk kali ini. Karena pas waktu Poco F3 GT dulu dia nggak masuk di Indonesia. Kemungkinan yang nggak masuk di sini Poco X4 GT dia nggak masuk ke Indonesia. Itu kemungkinan sih. Tapi mudah-mudahan sih semuanya masuk. Jadi ada banyak pilihan pada saat nanti kita akan coba pilih smartphone dari Poco terbaru teman-teman, generasi baru lah gitu ya teman-teman ya. Oke, X4 F4 ini mantap teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat informasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Oke, ini keren banget nih. OIS teman-teman, OIS loh di, aduh keren keren.